Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Kolbi Apriano akan menjelaskan dan memberi contoh perintah-perintah pada Debian. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke Debian. Nah, seperti yang dilihat di sini saya sudah masuk ke bagian terminal. Nah, untuk perintah yang pertama itu ada sudosu. Ini untuk kita masuk ke dalam root. Nah, setelah kita masuk ke sudosu akan dimintai password. Nah, ini kita langsung tulis aja passwordnya berapa. Di sini emang passwordnya nggak kelihatan, tapi memang ketika kita tulis tetap kebaca kok. Nah, langsung setelah kita masuk sudosu, jika kita mau keluar ada dua pilihan. Nah, pilihan yang pertama itu kita lalu kita masukkan nama karakter kita seperti ini kan, vbox user. Jadi kita vbox user. Lalu kita lihat itu langsung keluar. Dan selanjutnya selain ada juga, pertama kita masuk root dulu. Nah, jika mau keluar ada pilihan exit juga. Nah, setelah perintah-perintah tadi kita bisa ngecek di history. History ini untuk apa? Untuk melihat perintah-perintah yang sudah kita laksanakan. Nah, setelah melihat history, misalnya kita layarnya terlalu ramai, bisa kita clear atau kita kosongkan dengan komen clear juga tetap. Nah, lalu selain komen itu ada juga mkdir. Mkdir ini untuk make directory. Nah, make directory ini jadi kalian pakai mkdir lalu bisa ketik, misalnya contohnya saya mau buat halo 20 misalnya. Nah, untuk mengeceknya komen selanjutnya atau perintah dasar kita bisa mengeceknya dengan ls. Nah, seperti kalian lihat di sini di bawah halo 1 ada pilih directory yang baru kita buat, atau directory itu seperti folder. Nah, di sini ada halo 20. Nah, buat masuk ke dalam directory yang telah kita buat, kita bisa menggunakan komen cd. Jadi cd halo 20. Nah, seperti yang bisa dilihat kita sudah masuk ke dalam directory. Nah, selain itu kita bisa menggunakan touch. Misalnya saya mau membuat file, kalian bisa menggunakan touch di sini. Lalu tulis misalnya di dalam halo 20. Di sini saya buat contoh membuat filenya di dalam folder ya, atau dalam directory. Misalnya saya mau touch nama saya Kolbi, saya membuat file dengan nama saya. Nah, lalu jika kita mau keluar dari directory, kita bisa ketik cd. Nah, ngeceknya gimana? ls lagi sama ls. Tadi kan kita taruhnya di halo 20, jadi kita masuk ke halo 20. Lalu kita setelah masuk ke dalam directory, kita ketik ls lagi. Nah, seperti kalian bisa lihat di dalam halo 20 ini udah ada file yang bernama Kolbi. Nah, untuk keluar kita ketik cd. Nah, lanjut. Selanjutnya itu ada komen cat ini. Cat ini untuk melihat file yang berisi tulisan. Misalnya saya di sini contoh aja, saya udah buat di sini ada namanya biodata 2.txt. Nah, ini bisa kita buka dengan komen cat, misalnya cat biodata 2.txt. Nah, bisa kalian lihat di sini ada nama Muhammad Kolbi Apriano, sekolah dan lain-lain. Jadi ini adalah isi dari cat tersebut, atau dari biodata ini adalah isinya. Lanjut. Setelah itu juga kita punya komen yang namanya who. Who ini untuk melihat siapa yang aktif, user yang aktif. Nah, lanjutan dari who kita punya who am I. Jadi who am I ini siapa yang lagi memakai, yaitu vbox user sesuai dengan pada ini. Jadi yang menggunakan adalah vbox user. Nah, kalau tadi kita melihat user yang menggunakan, kita sekarang mau melihat posisi kita berada di mana, misalnya pwd. Nah, kalau kita lagi dalam directory ini akan berbeda. Misalnya directory tadi yang kita buat halo 20, terus kita ketik pwd. Nah, /home/vbox/user/halo 20. Berarti kita berada di directory atau di dalam directory 20. Nah, selanjutnya kita untuk keluar kita bisa cd. Ini kita cd ini untuk keluar. Lalu setelah itu juga ada
ada juga yang namanya untuk mengecek ada berapa kata, ada berapa baris, dan ada berapa karakter. Misalnya saya mau ngecek tadi yang cat biodata 2.txt, mungkin kita clear dulu aja biar gak terlalu rame. Nah, di sini bisa lihat kan biodata 2.txt. Nah, kita mengingat ada berapa baris sih. Nah, itu kita menggunakan komen yang namanya wc atau wc. Nah, misalnya kita ketik wc biodata 2.txt. Nah, bisa dilihat. Jadi 3 ini adalah jumlah baris. Nih, saya buka dulu ya. Cat biodata 2.txt. Nah, ini kita ada 3 baris sesuai kan? Nah, lalu 11 ini adalah jumlah kalimat dan 63 ini adalah jumlah karakter, atau misalnya N, A, M, A dan sampai habis ini ada sekitar 63. Nah, lanjut juga kita punya komen copy. Nah, misalnya kita mau copy file, misalnya saya mau copy file Colby, lalu maaf, kita buat file baru aja di touch halo misalnya. Nah, kita mau copy file atau kita mau bikin filenya jadi 2 buat backup. Copy halo, terus kita namain file kopiannya menjadi apa, misalnya halo menjadi halo 2. Kita ls lagi. Nah, bisa dilihat di sini ada halo 2. Nah, setelah itu misalnya aduh, saya nggak mau nih pakai kopiannya, mau saya hapus saja. Nah, untuk menghapus file kita bisa menggunakan komen rm -f ya, jadi remove file, lalu kita ketik misalnya halo 2. Lalu kita ls lagi, halo 2 nya sudah hilang kan. Nah, lanjut, misalnya saya mau mindahin yang halo ini ke dalam directory halo 20. Jadi caranya adalah kita menggunakan komen move. Jadi mv lalu halo dan juga kita masukin ke file halo 20. Nah, kita cek bentar, dan kita cek. Nah, ini ada 2 kan. Nah, lanjut, setelah tadi sudah ada copy, kita bisa menggunakan v. Nah, v ini adalah sebagai untuk membuka directory text yang berbasis terminal, bisa buat ngedit, bisa buat dokumen teks. Nah, untuk keluar itu kita bisa pencet escape. Setelah kita pencet escape, kita bisa ketik titik 2, lalu kita bisa Q. Nah, itu untuk keluar. Nah, kalau kita mau membuatnya kita pakai V, terus kita buat nama, misalnya saya mau pakai Colby 12. Nah, ini bisa kita buat, misalnya saya mau ketik ganteng. Nah, setelah itu kita bisa escape, terus kita titik 2, salah. Nah, misalnya saya mau ketik ganteng, sudah seperti di atas sana. Lalu kita mau keluar. Nah, untuk save ini perintahnya beda. Kalau tadi Q itu buat keluar, nah untuk save lalu keluar kita ketiknya WQ. Nah, setelah itu yang terakhir mungkin yang saya bahas adalah untuk mengecek perizinan atau permission. Nah, seperti kalian bisa lihat di sini kan ada RWX, RWR. Nah, R ini adalah read, lalu W ini adalah write, dan X nih yang di sini adalah execute. Nah, untuk 3 barisan pertama ini adalah RW ini berarti berjumlah R itu 4 dan W itu 2. Jadi X itu 1. Jadi misalnya saya mengubah yang halo 20 ini kan awalnya read write atau 2, berarti 6 dan ini 4. Nah, saya mengubah ini biar dia bisa di read sama semuanya, bisa di write sama semuanya, dan di execute oleh semuanya. Nah, jadi kita pakainya adalah chmod, lalu kita ketik 777. Kenapa maksudnya 77? Karena hasil dari perjumlahannya. Jadi RWX itu sama dengan 7. Jadi kalau kita mau buat semuanya biar bisa, kita bisa pakai 7 3 kali, lalu kita ketik nama filenya halo 20.
Lalu kita bisa cek lagi ls min l. Nah, bisa kita lihat di sini halo 20 ini sudah bisa dibaca, sudah bisa ditulis oleh semuanya dan bisa dieksekut oleh semuanya. Nah, mungkin itu perintah-perintah dasar yang bisa saya berikan. Terima kasih semuanya.